Siapa yang ingin hidupnya ringan? Diringankan hidupnya, mengalir rezekinya bahkan dari hal yang tidak dia duga-duga. Bagaimana kuncinya? Bekerja itu penting, tapi ada yang dipercepat oleh Allah, ada akselerasi. Kamu kerjanya seperti biasa, tapi rezekinya datang, hidupnya mudah, enak gitu. Buka Quran surah 65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami akan lepaskan dari kungkungan persoalan kehidupan. Kami berikan solusi dari setiap masalahnya. Bukan nggak punya masalah, tapi ketika akan menghadapi masalah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak diduga-duga. Rizki jangan digambarkan dengan uang saja, jangan dengan materi saja. Ketenangan itu rizki, kenyamanan itu rizki, sehatnya anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki. Coba antum pilih mana tuh, Mina? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih yang mana? Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah ngomong. Anda jadi champion di perusahaan, tapi tidak pernah selesai masalah di rumah tangga. Coba dicek, mungkin bukan karena Anda kurang hebat, mungkin Anda kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau Anda bagus di rumah tangga, tapi rezekinya susah. Mungkin bukan karena Anda kurang baik sebagai seorang ayah, tapi Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mohon maaf, sholat Anda bagus, baca Quran Anda bagus, tapi dengan orang tua itu belum tuntas masalahnya. Tiap malam dia mengadukan masalah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anak saya, ya Allah, kenapa sampai hari ini dia belum minta maaf kepada saya? Ya Allah, anak saya, ya Allah, saya yang mengandung dia, saya yang melahirkan dia dengan perjuangan dalam kematian saya. Bahkan sampai hari ini dia belum telepon saya. Itu barangkali yang menyebabkan, bukan karena Anda kurang dekat dengan Allah dalam hubungan ritual, tapi persoalan sosial dengan kehidupan Anda itu yang belum selesai. Bukan karir Anda nggak pernah naik, tapi hubungan Anda dengan teman-teman di kantor itu yang tidak baik. Sehingga ketika orang-orang ingin mendorong Anda untuk mengangkat Anda, mereka nggak ada yang milih. Coba Anda cek, barangkali yang menjauhkan tadi dari nikmat, yang susah, rizkinya telat datang, kebahagiaan tidak diraih, atau dosa banyak terkumpul, masalah utamanya kurang dekat dengan Allah, tidak punya hubungan baik dengan sesama. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan perkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara.
Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah.